lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa di dalam ibadah online pada hari ini. Sungguh suatu anugerah Tuhan yang besar yang masih diberikan kepada kita, sehingga kita masih diizinkan untuk mengikuti dalam ibadah online pada hari ini. Dan marilah sebelum kita beribadah, kita akan naikkan doa untuk ibadah pada saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas kasih anugerah-Mu yang luar biasa. Tuhan, saat ini kami mau menyerahkan ibadah online pada hari ini. Kami percaya Engkau yang beracara dan kami percaya Engkau yang akan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Tuhan, kami mengucap syukur pada saat ini dan kami berdoa untuk hamba-Mu yang melayani ibadah pada hari ini, baik mereka yang memimpin pujian, yang mengiringi dengan musik Tuhan, berikan mereka hikmat, kesatuan, sehingga mereka boleh membawa kami semua di dalam pujian penyembahan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, dan kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang Kau pakai pada hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati tubuh jiwa rohnya Tuhan. Dan biar apa yang diperkatakan pada saat ini itu benar-benar dari-Mu dan dari hati-Mu Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur, kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir dalam tangan kasih kuat kuasa-Mu. Dan kami percaya ibadah ini membawa mujizat yang besar bagi kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara semuanya, tentunya diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur kita dipertemukan kembali untuk bisa mengikuti ibadah online pada pagi hari ini, pagi yang sungguh cerah. Tuhan menyertai kita semua. Mukjizat pasti ada, dan mukjizat itu terjadi pada kita saudara. Sakit disembuhkan, dan bahkan kita mudah mengatakan kepada Allah kita, terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik, Engkau sungguh baik. Tetapi jika mukjizat itu tidak ada di dalam kehidupan kita, tidak terjadi di dalam kehidupan kita, apakah saudara bisa mengatakan hal seperti itu? Bahwa Tuhan baik, bahwa Tuhan sangat baik. Kita percaya, kita sadari saudara-saudara, bahwa kita masih bisa menghirup udara yang segar saat ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Itu semua karena berkat Tuhan. Karena Tuhan sangat baik pada kita. Haleluya. Dengan kemurahan-Mu
sembah. Haleluya. Kasih-Mu Yesus tak pernah berubah. Kasih-Mu sepanjang masa. Kebaikan-Mu Yesus kami bersyukur. Haleluya. Engkau sangat baik. Oh, syukur. Engkau sangat baik Tuhan. Bahkan Engkau teramat baik bagi kami Tuhan. Penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Tidak pernah Engkau tinggalkan kami sendiri. Bahkan penyertaan-Mu luar biasa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Shalom Bapak Ibu dan semuanya. Shalom. Diberkati oleh Tuhan tentunya. Amin. Ada sukacita hari ini? Haleluya. Mari kita memuji Allah kita dengan semangat. Karena dengan semangat pasti kekuatan terjadi. Haleluya. Mari kita ujikan bersama-sama. Pimpinlah langkahku, ku tak berani jalan sendiri. Serta-Mu itulah doaku, ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu tiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan hatiku. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku, ku tak berani jalan sendiri. Firman-Mu itulah doaku, ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah
Haleluya. Tuhan selalu menopang tangan kita. Beri sorak kepada Allah kita. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita telah memuji nama Tuhan. Sekarang mari kita siapkan hati, jiwa, roh kita. Kita menyadari bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Dan telinga Tuhan tidak kurang mendengar di dalam kita memohon, berseru kepadanya. Tuhan baik, Tuhan tolong, Tuhan berikan mukjizat-mukjizat yang nyata. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat bertemu lagi. Sekarang ini kita hidup di zaman new normal, kita harus mematuhi 5M. Yang pertama, jangan lupa kemana-mana kita pakai masker. Yang kedua, kita cuci tangan di air yang mengalir dengan sabun. Yang ketiga, kita harus menjaga jarak. Yang keempat,
jauhi kerumunan. Yang kelima, kita harus mengurangi mobilitas. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi sahabat pecinta ibadah online dari GBS Haleluya Palur, dan juga selamat pagi jemaat GBS Haleluya Palur. Kita telah menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tibalah saatnya kita akan mendengar firman Tuhan yang akan mengajar dan mendidik kita. Maka sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Pagi hari ini merupakan pagi yang berbahagia bagi kami. Karena Tuhan berikan kesempatan pada kami untuk kami dapat beribadah secara online. Maka Tuhan, kami mohon kuasa Roh-Mu Kau curahkan, sehingga kami dapat konsentrasi penuh. Kami dapat belajar bersama-sama, dan Tuhan akan berikan bahasa yang sama, sehingga kami bersama dengan jemaat, bersama dengan jemaat-jemaat yang lain, dapat memiliki pengetahuan yang sama yang datang dari Engkau. Terima kasih Bapa, kami serahkan acara indah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Hari ini kita akan belajar dengan satu topik, di luar Yesus kamu tidak beroleh apa-apa. Masih ingatkah kita dengan satu ayat yang terdapat di dalam Yohanes 15 ayat yang kelima? Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, sangat tegas pelajaran yang Tuhan berikan pada kita, bahwa kalau kita undur dari Yesus, kalau kita lari dari Yesus, kita tidak dapat apa-apa. Mari kita kembali pada cerita, atau kita kembali pada topik kebangkitan Yesus. Para muridnya sudah beberapa kali ditemui oleh Yesus. Tetapi ketakutan, kebingungan selalu membayangi dalam hidup mereka. Sehingga suatu saat Petrus bersama dengan murid-muridnya ini, untuk menghilangkan ketakutan dan kebingungannya ini, dia ingin kembali kepada dunia lamanya, yaitu sebagai nelayan. Ini yang perlu kita pelajari. Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Tetapi kita tidak akan baca semuanya. Nanti Bapak Ibu dapat membaca dari Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Dari Yohanes 21 ini ada beberapa pelajaran yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita juga sebagai orang percaya. Pelajaran yang pertama yang Tuhan ingatkan kepada kita ialah sarapan, makan pagi. Karena sarapan secara jasmani sangat dibutuhkan. Karena sarapan pagi merupakan pengisian bahan bakar supaya kita dapat bekerja seharian
dengan maksimal. Lalu bagaimana dengan rohmu? Bagaimana dengan rohanimu? Sarapan rohani berfungsi untuk mengalahkan segala macam permasalahan-permasalahan yang kita hadapi di dalam pekerjaan kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari itu. Nah, permasalahan kejiwaan ini, permasalahan kerohanian kita ini sering dihantui dengan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, dan berbagai macam situasi yang tidak mengenakkan kita. Kebanyakan orang tidak pernah berpikir dengan sarapan rohani mereka. Yang penting mereka bangun tidur, mengatur segalanya, sarapan pagi, mereka bekerja. Padahal sarapan pagi secara rohani ini sangat mempengaruhi kehidupan kita di hari itu. Mari kita lihat dalam Yohanes pasal 21 ayat 3. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak dapat menangkap apa-apa. Kelihatannya hal yang mustahil. Bukankah danau itu penuh dengan ikan? Bukankah danau Galilea itu terkenal dengan ikan-ikannya yang cukup banyak? Bukankah Petrus dengan kawan-kawannya itu seorang nelayan yang mestinya tahu tempat-tempat ikan? Tetapi Alkitab mencatat mereka tidak memperoleh apa-apa. Nah, jadi saya ulangi, kebanyakan orang melupakan atau menganggap enteng yang namanya sarapan. Karena saya sudah mahir dalam pekerjaan. Saya sudah ahlinya dengan pekerjaan. Jadi tanpa sarapan rohani pun nyatanya ada hasilnya. Tetapi hari ini Tuhan memberikan pelajaran kepada kita. Jangan hanya mengandalkan pengalaman. Jangan hanya mengandalkan kemampuan. Tetapi sarapan pagi rohani, sarapan pagi bersama dengan Tuhan akan memberikan hasil yang luar biasa. Mereka gagal. Karena gagal, mereka mulai mengalami kelelahan yang luar biasa. Saat itu di ayat 7, Petrus melepaskan bajunya. Pelajaran yang harus kita miliki, pelajaran yang kedua yang harus kita miliki. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Yohanes begitu tidak mendapatkan apa-apa, Yohanes mulai mengingat, andai kata Tuhan ada, 5 roti, andai kata Tuhan ada, 5 roti, 2 ikan cukup untuk makan 5.000 orang dan sisa 12 keranjang. Kalau kita belajar ke belakang, bangsa Israel di padang gurun 2,5 juta diberi makan tanpa kekurangan.
Tapi hari itu mereka malah mengalami kekurangan. Karena mereka buka baju, lepas baju. Nah, jadi lepas baju kekristenannya. Mereka masih percaya kepada Yesus. Mereka masih berdoa. Mereka masih baca Alkitab. Mereka masih mengatakan bahwa Alkitab itu ya dan amin. Bahkan mereka tidak pernah meninggalkan ibadah. Tetapi mereka lepas baju. Pernahkah Bapak Ibu Saudara melihat satu tulisan yang menyatakan bahwa di sini pom bensin yang buka 24 jam? Atau mungkin di sini ada apotek yang buka 24 jam. Di sini ada rumah sakit atau klinik yang buka 24 jam. Artinya apa? Artinya kapanpun orang itu datang pasti dilayani. Tidak pernah tutup. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah kekristenan kita ini juga Kristen 24 jam? Dan ini perlu bukti. Jangan-jangan kita kadang-kadang baju kekristenan kita lepas. Kelihatannya hanya kadang-kadang. Kenapa dilepas? Mungkin karena pekerjaan. Malu untuk mengakui Yesus. Malu untuk mengakui firman Allah sebagai landasan. Atau kita teledor karena bisikan-bisikan kuasa si jahat. Sehingga mereka menganggap kalau hanya sekedar lepas baju beberapa saat tentunya tidak mengganggu apa-apa. Kalau saya meninggalkan Yesus dalam beberapa saat, saya tidak ada pengaruh apapun juga. Inilah bahaya Kristen. Kristen adalah orang yang mengabdikan dirinya kepada Kristus 24 jam. Bukan di sini saya Kristen, kumpul teman saya tidak jadi Kristen. Di sini saya Kristen, di gereja saya menjadi malaikat, tetapi di luar gereja saya sudah menjadi iblis. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Apa yang dilakukan Tuhan sesudah kebangkitannya? Apa yang dilakukan Tuhan setelah melihat para muridnya tidak mendapatkan apa-apa? Tuhan menawarkan, hai anak-anak, ada lauk pauk? Ya, hai anak-anak, ada lauk pauk. Artinya apa? Tuhan sangat memperhatikan kita. Tuhan sangat memberikan segalanya kepada kita. Jadi pada saat Petrus sudah tidak mendapatkan apa-apa, Petrus dan kawan-kawannya tidak mendapatkan apa-apa. Untung masih ada Yohanes yang mengingatkan kepada Petrus, itu guru loh. Dan gurunya memberikan perintah, tebarkanlah jalan. Tebarkanlah jalan. Tuhan mengingatkan kepada kita, keberhasilan orang percaya itu sangat ditentukan dengan kepercayaan mereka terhadap firman
Tuhan. Sehingga apa yang diperintahkan firman Tuhan dan mereka lakukan tanpa keraguan akan menghasilkan hasil yang luar biasa. Pelajaran yang ketiga, Tuhan bertanya kepada murid-muridnya, setelah aku bangkit, setelah aku mati, apa yang kamu lakukan? Kebingungan yang dia miliki, ketakutan yang dia miliki. Mereka bersembunyi. Bahkan di ayat ini mereka meninggalkan persembunyiannya bukan untuk datang pada Tuhan, tetapi untuk mengadu hidupnya dengan caranya yang lama. Maka Tuhan bertanya kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Yohanes 21 ayat yang kelima. Jadi Yesus datang tepat pada waktunya, di saat mereka galau, di saat mereka takut, di saat mereka kepingin kembali kepada dunia, bahkan mencoba kembali pada dunia dan meninggalkan Tuhan. Tuhan bertanya kepada mereka, adakah lauk pauk? Kenapa yang ditanyakan Tuhan lauk pauk? Karena lauk pauk ini merupakan status kehidupan, status keluarga, status keberhasilan hidup. Satu contoh, jika rumah Bapak Ibu Saudara dipakai arisan keluarga, apakah Bapak Ibu Saudara hanya cukup memberikan nasi dengan lauk pauk, sambal, dan sepotong ikan bandeng? Arisan keluarga loh, yang datang dari berbagai tempat keluarga kita. Pasti tidak boleh nasi bandeng, tapi pasti ada yang lain. Dan makin banyak lauk yang dibuat, rasa aman, rasa percaya diri akan muncul di dalam kehidupan itu. Sehingga para tamu dapat makan. Yang tidak suka nasi bandeng, mungkin dia gudeg. Yang tidak suka gudeg, mungkin dia sambal goreng. Yang tidak suka sambal goreng, mungkin dia makan-makan yang lain. Makin banyak pilihan, makin tenang sang tuan rumah. Jadi lauk pauk itu status. Berhasil tidak hanya seseorang. Lauk pauk itu merupakan status. Punya duit atau enggak mereka? Kebangkitan Tuhan akan mengangkat martabat para muridnya, yaitu dengan pemberian lauk pauk. Yohanes 10 ayat 10. Aku datang supaya kamu hidup dan hidupmu dalam kelimpahan. Mari kita pegang iman ini. Mari kita pegang Yohanes 10 ayat 10 ini. Sehingga kelimpahan selalu terjadi. Bukan meninggalkan Yesus, tetapi justru bersama dengan Yesus. Hari ini hadirkan Yesus dalam sarapan pagimu. Hadirkan Yesus dalam doa pagimu. Dan perlu bapak-bapak, ibu-ibu perhatikan, beberapa minggu lagi GBIS Haleluya Palur akan mengajak Bapak Ibu untuk doa pagi secara online. Jadi secara online kita akan hadirkan Yesus dalam doa pagi kita, supaya segala keraguan, segala ketakutan, segala permasalahan hidup ini akan kita injak
dengan lauk pauk yang Tuhan berikan kepada kita. Status kekristenan yang kita bawa kepada Tuhan. Hadirkan Yesus. Karena di luar Yesus kamu tidak memperoleh apa-apa. Jadi jangan tinggalkan Yesus dengan alasan apapun juga. Jangan lepas baju kekristenanmu dengan alasan apapun juga. Karena di luar Yesus kamu tidak memperoleh apa-apa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Kau Allah yang hebat. Kau mengingatkan kepada kami di tengah kegalauan hidup, di tengah kesulitan hidup, di tengah kekurangan, bahkan di tengah penyakit. Engkau ada bersama dengan kami. Bahkan Engkau memberikan lauk pauk kepada kami, sehingga kami dapat lepas dari ketakutan dan kekhawatiran kami. Yesus menyertai setiap langkah hidup kami. Kami ingin menjadi Kristen 24 jam yang terus buka hati, yang terus buka mata, melihat lingkungan kita yang mengalami kelaparan dengan Yesus. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hati, jiwa, dan roh kami. Dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah online pada pagi hari ini, dengarkan beberapa pengumuman yang akan kami berikan kepada Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, di zaman new normal ini, protokol kesehatan harus tetap kita perketat. Ada 5M yang harus kita patuhi. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan pada air yang mengalir dengan sabun. Lalu yang ketiga, jaga jarak. Yang keempat, jauhi kerumunan. Dan yang kelima, mobilitas kita harus kita kurangi. Ini instruksi pemerintah. Jangan sampai ada anggota jemaat online yang ketangkep diingatkan oleh Satgas hanya karena tidak mentaati protokol kesehatan. Yang kedua, peserta ibadah online harus men-subscribe. Tapi sekali aja subscribe-nya. Kalau sudah sekali, ya sudah. Terus yang kedua, di-like Bapak Ibu. Ya, tolong di-like. Di bawah gambar yang Bapak Ibu lihat, di bawah film yang Bapak Ibu lihat, itu ada tulisan like. Gambarnya jempol, di-like. Terus ada komentar. Di bawahnya lagi ada tulisan komentar. Tolong dikomentari sebagai evaluasi dari ibadah online ini, baik kru yang syuting, yang men-syuting, ataupun hal-hal lain, supaya kami dapat makin hari makin menyempurnakan pelayanan kami dalam ibadah online ini. Dan kalau Bapak Ibu diberkati, tolong di-share pada teman-teman yang lain, sehingga teman-teman yang lain juga mendapatkan berkat sama seperti Bapak Ibu. Jadi harap diperhatikan, di like, di komen, dan di share. Yang selanjutnya, tolong ibadah online didoakan supaya ibadah online ini dapat berkelanjutan. Karena ibadah online seringkali kami bawa ke tempat-tempat wisata agar kami dapat membagi berkat dengan mereka yang hadir. Lalu karena itu tempat wisata, kadang-kadang cuaca hujan.
Dengan doa Bapak Ibu, ibadah online dapat berjalan dengan lancar. Mari kita dukung, doakan terus ibadah online. Nah, sebelum kita akhiri, mari kita sama-sama tunduk kepala, kita akan berdoa. Ya saudaraku, mari sama-sama tundukkan kepala kita dan kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu pada saat ini. Kami bawa bangsa dan negara kami yang kami cintai, yaitu Indonesia. Tuhan, kami yakin Indonesia ada di hatimu. Itulah sebabnya kami bawa ke dalam tangan Tuhan bangsa kami. Tuhan tolong para pemimpin-pemimpin bangsa kami, yang mulia Bapak Presiden, Tuhan tolong dan seluruh jajarannya bisa memimpin bangsa ini dengan benar-benar memberikan yang terbaik, dengan roh yang takut akan Tuhan. Apalagi menghadapi segala hal, segala masalah, pandemi COVID-19 ini, Tuhan tolong agar supaya Bapak Presiden kami dan seluruh jajarannya bisa menjalankan, bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang benar-benar bisa membawa bangsa kami untuk keluar dari krisis ini, keluar dari pandemi ini, dan membawa bangsa kami lebih lagi makmur, lebih lagi diberkati, dan nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Tolong bangsa kami Tuhan, dari ujung Sumatera sampai ujung Papua, Tuhan yang memberkati dengan berkat-berkat yang melimpah dari sorga, agar supaya bangsa kami bisa kembali kepada Tuhan, bisa mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkati bangsa kami, alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak, kami mengucap syukur. Hari ini kami dapat beribadah dengan baik. Hari ini Engkau telah tabur firman-Mu, supaya kami tidak meninggalkan Engkau. Karena di luar Engkau kami tidak mendapat apa-apa. Dan hari ini kami berdoa untuk teman-teman kami. Ada 7 saudara kami yang kami bawa di bawah kaki salib. Kami berdoa untuk Pak Hinanto, berdoa untuk Ibu Suheni, berdoa untuk Oktavianus Indrawijaya, berdoa untuk Ibu Sarjono, berdoa untuk Bapak Paulus Sugito, berdoa untuk Ibu Sriono, dan berdoa untuk Pak Budi. 7 saudara kami taruh di bawah kaki, dan kami tindak dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang membutuhkan dukungan iman. Kiranya Tuhan jamah mereka, Pak Indro, Pak Pri, Pak Yusuf, Pak Tris, Pak Marsudi, Pak Kadir, Koho, Pak Warto, Pak Doner, Pak Sarjono, Ibu Bambang, Ibu Happy, Ibu Winyo, Ibu Erna, Ibu Hartanto, Ibu Wagini, Ibu Isbianto, Ibu Mbing, Ibu Titi, Ibu Endang, Ibu Sar, Bude Marto, dan Mbah Darto. Mereka membutuhkan pertumbuhan iman. Pada saat kami berdoa, tangan Engkau tumpangkan. Kami tidak dalam nama Yesus. Imanmu kuat, nikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Kami mengakhiri ibadah online di pagi ini. Kami akan kembali pada aktivitas kami masing-masing. Namun kami masih memohon, berkati kami. Saat ini Tuhan telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Maka terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk usaha pekerjaan. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah, sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Jika engkau meninggalkan ibadah online ini, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Dan Tuhan memberkati.